Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP Uji Kompetensi Bab 4 kelas 8 semester 1 halaman 204 sampai 206. Jadi kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya Gen, supaya Gen Sukses Media lebih semangat lagi untuk nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Kita mulai dari soal pilihan ganda 1 sampai 10 Gen. Kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan soal berikut ini. Bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah besar bahan titik-titik. A. Vitamin dan air. B. Air dan mineral. C. Protein dan mineral. Atau D. Karbohidrat dan protein. Oke Gen, kita perjelas dulu ya masalah yang ada di soal ini. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah mengenai bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari ini harus mengandung sejumlah besar kandungan gizi berupa apa? Apakah karbohidrat, apakah protein, atau lemak, vitamin, mineral, atau air? Nah ini yang kita mesti jawab jenis nutrisi atau gizi yang paling banyak dibutuhkan apa. Oke Gen, dengan begitu ya kata kunci yang perlu kita bahas adalah mengenai jenis nutrisi atau gizi yang ada 6 ini yang kalian pelajari di buku. Jadi langsung kita eksekusi aja Gen dengan menggunakan rujukan dari halaman 165 buku pegangan IPA kalian tempat soal ini berada. Bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah besar bahan karbohidrat dan protein ya. Jadi opsinya yang D. Hal ini berkaitan dengan fungsi karbohidrat sebagai sumber tenaga utama dan protein sebagai zat pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Oke Gen, dengan demikian opsi pilihan yang bisa kita jawab adalah yang D, yaitu karbohidrat dan protein. Masuk ke soal nomor 2. Perhatikan soalnya. Ketika melakukan uji makanan dengan biuret, tampak muncul warna ungu pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan titik-titik. Di soal ini rumusan masalahnya jelas ya Gen, yaitu tentang hasil uji makanan dengan biuret yang menampakkan warna ungu menunjukkan makanan tersebut mengandung titik-titik. Berarti di sini kata kuncinya ya uji kandungan makanan dan reagen biuret. Jadi kita bisa jawab soal 2 ini dengan menggunakan rujukan di halaman 170 dan 172. Oke Gen, langsung kita eksekusi ya. Uji makanan dilakukan dengan beberapa reagen berbeda. Salah satunya adalah reagen biuret. Reagen biuret digunakan untuk mengetahui adanya kandungan protein pada bahan makanan. Nah, reagen biuret ini adalah larutan berwarna biru yang ketika bereaksi dengan protein akan berubah warna menjadi merah muda sampai dengan ungu. Dengan demikian jawaban yang bisa kita pilih adalah B, makanan mengandung protein. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan soalnya. Ketika Siti membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan menggunakan kertas. Ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas jadi terlihat transparan. Hal ini dapat terjadi karena titik-titik. A. Karbohidrat dari makanan bereaksi dengan kertas. B. Lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. C. Kertas tidak cocok untuk pembungkus makanan berprotein tinggi. Atau D. Makanan tersebut sudah kadaluarsa karena mengubah sifat kertas. Bagian sederhananya soal ini menanyakan kita tentang bahan apa yang menyebabkan kertas pembungkus makanan tersebut tampak noda dan membuatnya terlihat transparan. Jadi di sini kita disuruh nentukan kira-kira makanan yang dibungkus ini mengandung bahan apa. Apakah karbohidrat, atau lemak, atau protein, atau lainnya. Jadi coba langsung kita jawab saja dengan rujukan dari halaman 167 sampai 168 sebagai berikut. Uji coba suatu makanan yang mengandung lemak bisa dilakukan dengan pengujian sederhana pada sebuah kertas. Nah, ketika kertas tersebut ditetesi minyak atau makanan yang mengandung lemak, maka hasilnya akan transparan kertas tersebut ya.
Nah, hal ini disebabkan karena dalam kertas terkandung senyawa selulosa sehingga saat bereaksi dengan lemak yang mengandung asam lemak dan gliserida akan menimbulkan perubahan warna kertas menjadi transparan dari yang awalnya putih kusam. Oke kan, dengan demikian jawaban yang bisa kita pilih adalah B. Lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 4 berikut Gen. Seseorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanannya menjadi tidak sehat karena titik-titik. A. Dalam jumlah banyak, nasi akan merusak sistem pencernaan. B. Nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh. C. Nasi termasuk bahan yang tidak dapat dicerna dengan sempurna. Atau D. Nasi tidak mengandung cukup karbohidrat untuk aktivitas normal tubuh. Bagian soal nomor 4 ini Gen Sukses kira jelas ya mengenai masalahnya, yaitu menanyakan tentang mengapa mengkonsumsi nasi saja dalam menu makanan itu tidak sehat. Nah, berarti dalam pemecahan soal ini harus tahu tentang nutrisi atau gizi yang ada pada nasi. Apakah hanya karbohidrat, atau ada proteinnya, atau bahkan ada lemaknya? Kita akan cari tahu sembari menjawab soal ini kan. Jadi untuk membantu jawab soal ini, kita gunakan rujukan dari halaman 158 dan 201. Jadi langsung kita gas aja jawab di soal ini. Perhatikan penjelasan berikut. Kandungan nasi putih sendiri sebagian besar hanya memiliki kandungan karbohidrat, sehingga jika hanya sekedar memakan nasi putih, tubuh akan terganggu dalam menjalankan fungsinya. Kemudian kesehatan organ-organ tubuh akan terganggu, sistem imun terganggu, juga dapat mengalami penyakit yang dinamakan kwashiorkor, yaitu ketika kondisi tubuh sangat kekurangan protein dan dapat mengalami perut membesar, serta kondisi negatif lainnya jika dilakukan secara terus-menerus. Nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh manusia. Sedangkan manusia ini kan memerlukan cukup protein dan lemak agar bisa lebih sehat lagi dan mampu untuk beraktivitas. Oke Gen, dengan demikian opsi jawaban yang kita pilih karena menunjukkan alasan yang tepat adalah opsi B, yaitu nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk pada soal nomor 5. Pada saat masa pertumbuhan, sebaiknya seorang anak mendapatkan asupan bahan makanan yang banyak mengandung titik-titik A. Lemak, B. Protein, C. Mineral, atau D. Karbohidrat. Bagian soal ini jelas bahwa masalahnya adalah nutrisi makanan apa yang dibutuhkan seorang anak yang sedang pada masa pertumbuhan. Jadi untuk rujukan jawabannya, kalian dapat buka halaman 169. Oke kan? Langsung kita eksekusi jawabannya. Protein adalah makronutrien yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena protein diperlukan untuk pembentukan sel baru. Pada anak yang tumbuh, terjadi pembentukan sel tubuh secara cepat yang memerlukan banyak asupan protein tentunya. Nah, makanan yang cukup protein, vitamin, dan mineral dapat membuat anak tumbuh lebih tinggi. Protein terdiri dari asam amino yang mengandung enzim, hormon, dan antibodi yang merangsang pertumbuhan dan membantu kerja tubuh secara efektif. Sebaliknya, anak yang kurang protein akan mengalami stunting atau tubuh yang pendek karena kurang nutrisi. Oke kan? Untuk soal ini kita bisa jawab dengan memilih opsi B, yaitu protein untuk nutrisi yang paling banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Lanjut ke soal nomor 6. Saat berpuasa, kadar gula dalam darah menjadi rendah. Makanan yang paling cocok untuk segera memulihkan kondisi tubuh adalah titik-titik. Oke kan, langsung kita jawab aja ya soal ini karena dari masalah yang ada di soal ini cukup jelas ya. Dan untuk rujukan, kalian bisa gunakan situs di internet karena kalau di buku Gen Sukses tidak menemukan rujukan pastinya untuk tempat pembahasan mengenai soal ini berada. Oke kan, perhatikan penjelasan berikut ya. Pertama, mengapa kadar gula dalam darah rendah saat berpuasa? Berikut penjelasannya Gen. Jadi, saat berpuasa, seseorang tidak makan dan minum selama hampir 14 jam ya. Mungkin dari kita sudah merasakan yang namanya berpuasa, yaitu mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Nah, agar bisa tetap bertahan, tubuh akan menggunakan gula yang disimpan di dalam hati dan otot untuk menghasilkan energi selama berpuasa. Itulah mengapa saat berpuasa, kadar glikogen dan glukosa atau kadar gula dalam tubuh akan mengalami penurunan yang memicu tubuh akan menjadi sedikit merasa lemas dan kepala terasa pusing untuk yang tidak terbiasa berpuasa. Kedua, tentu makanan apa yang cocok untuk meningkatkan kadar gula dalam tubuh setelah berpuasa. Nah, berikut juga penjelasannya, Gen. Jadi kalian bisa baca. Untuk memulihkan kondisi tubuh dengan cepat setelah berpuasa adalah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula sehingga tubuh dapat dengan cepat melakukan metabolisme glukosa menjadi energi. Lantas makanan apa yang bisa dimakan? Nah, kita bisa mengkonsumsi kurma yang mengandung kadar gula yang sehat dan jika tidak ada bisa mengkonsumsi dengan air putih. Kalau di Indonesia berbuka umumnya dengan cendol, kolak, sop buah, es campur dan lain-lain yang identik dengan gula dan manis. Oke, dengan demikian jika merujuk pada soal atau pada pilihan di soal ini, opsi jawaban yang bisa kita pilih itu adalah opsi C, yaitu air gula dengan keterangan tidak berlebihan. Semoga bisa dipahami ya untuk jawaban soal nomor 6 ini, Gen. Kita lanjut. Kita masuk ke soal nomor 7. Sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah titik-titik. A usus, B mulut, C lambung, atau D kerongkongan. Bagian di soal ini kata kuncinya adalah gerak peristaltik pada sistem pencernaan. Jadi langsung kita jawab aja dengan menggunakan rujukan pada gambar di halaman 181 dan penjelasan pada halaman 183. Perhatikan penjelasan berikut, Gen. Apa itu gerak peristaltik? Berikut penjelasannya. Gerak peristaltik adalah gerakan gelombang yang dihasilkan oleh otot-otot yang terdapat pada saluran pencernaan. Efek yang dihasilkan dari gerakan ini seperti mendorong makanan. Lantas, organ sistem pencernaan apa sajakah yang melakukan gerak peristaltik ini? Berikut penjelasannya, Gen. Jadi, memang terdapat beberapa organ pencernaan manusia yang melakukan gerak peristaltik. Nah, paling pertama gerak peristaltik terjadi di kerongkongan. Lalu, ketika makanan sampai di lambung, ada lagi gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini juga terus terjadi hingga ke usus halus dan usus besar. Sehingga dapat diketahui bahwa sebagian besar saluran pencernaan melakukan gerak peristaltik. Dengan demikian, kalau kita menggunakan urutan organ pencernaan dalam mencerna makanan mulai dari mulut sampai ke anus, maka yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah D, yaitu kerongkongan. Masuk ke soal nomor 8. Organ pencernaan yang bersifat sangat asam bertugas untuk membunuh bakteri dan mencerna protein adalah titik-titik. A mulut, B lambung, C usus halus, atau D usus besar. Oke, Gen, berikut rumusan masalah, kata kunci, dan rujukan pembahasan jawaban soal ini yang ada di buku IPA kalian. Jadi kalian bisa buka buku halaman 183. Di situ langsung ketemu jawabannya, Gen. Oke, langsung kita eksekusi aja ya. Perhatikan penjelasan berikut. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa getah lambung mengandung asam klorida yang bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selain itu, pada lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Dengan demikian jelas ya, Gen, kalau organ pencernaan yang dimaksud dari soal ini adalah yang B, yaitu lambung. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 9. Pencernaan pada tubuh manusia meliputi pencernaan titik-titik. Again, ini pertanyaannya sangat jelas dan sangat mudah ya. Jadi langsung kita jawab soal ini. Perhatikan penjelasan berikut dari halaman 180. Dapat diketahui bahwa pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Nah, pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Dengan demikian, opsi jawaban yang bisa kita pilih adalah yang B, meliputi pencernaan mekanis dan kimiawi. Oke, singkat, padat, dan jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Kita masuk ke soal nomor 10 atau soal terakhir di sesi soal pilihan ganda ini, Gen. Perhatikan soalnya ya. Proses pemecahan karbohidrat dalam tubuhmu terjadi pada titik-titik A. Organ mulut dan lambung, B. Mulut dan usus halus, C. Lambung dan usus halus, atau D. Usus halus dan usus besar. Gen, untuk menjawab soal ini, kalian tinggal pahami kata kunci yang berkaitan dengan proses pemecahan karbohidrat dalam pencernaan makanan. Hal ini tentu berkaitan dengan proses pencernaan secara kimiawi karena tentu melibatkan yang namanya enzim-enzim. Enzim apa? Nanti kita bahas di sini sedikit, Gen. Jadi untuk jawaban dari soal ini kalian bisa buka buku halaman 182 dan 184. Oke, Gen, langsung kita gas jawab soal ini. Berdasarkan rujukan yang ada ini dapat diketahui bahwa proses pemecahan karbohidrat dalam tubuh terjadi pada mulut dan usus halus. Enzim yang dihasilkan pada mulut adalah amilase yang berfungsi memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Ingat ya, Gen, pati atau amilum ini termasuk dalam karbohidrat. Jadi enzim yang dihasilkan di mulut juga termasuk dalam proses pemecahan karbohidrat. Lanjut, begitu pula pada usus halus, dengan bantuan getah pankreas pada usus halus juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim amilase dan enzim lainnya. Oke, jadi di sini ada enzim amilase juga ya di usus halus yang sama dengan enzim pada mulut, yaitu sama-sama enzim amilase yang memecah pati atau amilum yang termasuk karbohidrat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Dengan demikian, jawaban yang bisa kita pilih adalah B, mulut dan usus halus. Semoga bisa dipahami. Kita sekarang masuk ke soal esai, Gen. Di sesi ini terdapat 5 soal yang perlu kita jawab. Jadi kita mulai dari soal pertama yaitu sebagai berikut. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe ya, Gen. Biar Gen sukses makin semangat lagi ngejelasinnya. Jika sudah, kita lanjut. Perhatikan soalnya. Suatu bahan makanan ketika diuji dengan biuret memunculkan warna ungu. Ketika diuji dengan Lugol, tidak terjadi perubahan warna. Dan ketika diuji dengan Benedict, memunculkan warna merah bata. Mengandung bahan makanan apakah makanan tersebut? Berikan contoh makanan tersebut. Bagian kita pahami dulu soal uraian satu ini. Untuk masalah yang diangkat adalah tentang apakah kandungan bahan makanan yang diuji tersebut. Berikan contoh makanannya. Jadi di sini jelas kata kuncinya mengenai jenis reagen yang harus kalian pahami perbedaan tujuan penggunaannya. Dan untuk memudahkan kalian bahas jawabannya, kalian bisa buka buku halaman 170. Oke, kan, langsung kita eksekusi aja jawaban dari soal ini. Perhatikan ya. Kalian bisa tulis ini, bisa juga tidak tulis, Gen, sembarang kalian. Jadi diketahui Lugol digunakan untuk menguji kandungan karbohidrat kompleks. Sampel makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa akan menghasilkan warna hitam atau gelap setelah ditetesi larutan Lugol. Semakin gelap warnanya, maka semakin banyak kandungan karbohidrat dalam makanan tersebut. Ini untuk Lugol. Kemudian ada reagen biuret digunakan untuk menguji kandungan protein. Sampel makanan yang mengandung protein akan menghasilkan warna ungu setelah ditetesi. Kemudian yang ketiga ada reagen Benedict digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada makanan. Nah, sampel makanan yang mengandung glukosa akan menghasilkan warna merah bata ketika ditetesi larutan Benedict. Dengan dasar ini, kita bisa jawab soal ini, kan? Kandungan bahan makanan berdasarkan hasil pengujian dengan 3 jenis reagen. Pertama, bahan makanan tersebut mengandung nutrisi berupa protein. Hal ini dibuktikan dari hasil positif pada pengujian reagen biuret. Kedua, bahan makanan tersebut mengandung nutrisi berupa gula. Hal ini dibuktikan dari hasil positif pada pengujian reagen Benedict. Dan terakhir, ternyata bahan makanan tersebut tidak mengandung amilum. Hal ini dibuktikan dari hasil negatif pada pengujian reagen Lugol. Sehingga dari nutrisi bahan makanan yang diketahui ini didapat contoh makanannya adalah sebagai berikut. Yaitu ada buah-buahan yang telah matang, selai kacang atau yogurt Yunani. Jadi kalian bisa tambahkan lagi untuk list bahan makanan yang contoh kandungannya seperti yang telah disebutkan di atas, Gen. Oke, semoga bisa dipahami untuk jawaban soal nomor 1 ini. Kita lanjut. Masuk ke soal nomor 2, perhatikan soalnya.
Sebutkan urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir. Mengapa waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ pencernaan berbeda-beda? Jelaskan. Bagian soal ini cukup jelas ya mengenai rumusan masalahnya. Kalian diminta untuk menyebutkan mengenai organ atau bagian pada saluran pencernaan makanan dan juga menjelaskan mengapa waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna berbeda pada setiap organnya. Dan untuk sedikit rujukan, kalian bisa buka buku halaman 181. Sebagian langsung kita jawab ya. Pertama mengenai urutan saluran pencernaan makanan. Jadi karena di sini ada 2 soal, jadi kita jawab satu persatu ya. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan nanti berakhir di anus ketika dikeluarkan. Kedua, untuk pertanyaan mengenai alasan waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna organ ini berbeda-beda. Oke, waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ pencernaan tentu berbeda-beda karena beberapa faktor. Di antaranya adalah kandungan bahan makanan yang berbeda, perbedaan struktur organ pencernaan, ukuran panjang setiap organ berbeda, dan enzim yang dihasilkan pada tiap organ yang berbeda-beda. Semakin padat makanannya, artinya semakin banyak protein atau lemak yang dikandungnya. Semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mencerna. Karbohidrat sederhana seperti nasi putih, pasta atau gula sederhana rata-rata membutuhkan 30 hingga 60 menit untuk proses pencernaan di perut. Sementara itu makanan berbentuk cairan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Air biasanya hanya butuh 10 hingga 20 menit. Untuk jus soda dan teh biasanya butuh sekitar 20 hingga 40 menit. Ini contoh untuk alasan mengapa makanan yang dicerna di organ ini berbeda-beda. Ya jelas ya, di mulut sama di lambung itu berbeda proses pencernaannya ya. Walaupun prosesnya sama-sama ada secara mekanik dan ada secara kimiawi. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk jawaban dari soal nomor 2 ini. Masuk ke soal nomor 3 Gen. Perhatikan soalnya ya. Makanan yang dikonsumsi seseorang dapat mengandung bakteri. Untuk mencegah berkembangnya bakteri tersebut, organ apakah yang dapat membunuh bakteri tersebut? Bagaimana cara kerja organ tersebut? Bagian, karena di soal nomor 8 pilihan ganda sebelumnya sudah disinggung tentang masalah yang mirip atau sama seperti soal nomor 3 urean ini, maka langsung kita bahas sama-sama aja mengenai jawabannya. Untuk rujukan jawaban, kalian bisa buka buku halaman 183. Jadi simak penjelasan berikut Gen. Organ pada sistem pencernaan yang berperan membunuh kuman atau bakteri yang ikut dengan makanan adalah organ lambung atau ventriculus. Organ lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida atau rumus kimianya adalah HCl. Sesuai dengan namanya, HCl inilah yang menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Saat makanan masuk dan sampai ke lambung, makanan akan dicerna baik secara mekanis ataupun secara kimiawi dengan bantuan enzim. Selagi dicerna, lambung akan mengeluarkan asam klorida atau HCl atau bisa juga disebut sebagai asam lambung yang dapat membunuh bakteri atau kuman karena zat asam yang sangat tinggi. Nah, setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, makanan yang berbentuk bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Again, ini sedikit penjelasan untuk jawaban nomor 3 ini. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Lanjut ke soal nomor 4. Apabila seseorang makan daging ayam, organ apakah yang paling berperan untuk mencerna bahan makanan tersebut secara kimiawi? Bagian untuk soal ini masalahnya cukup jelas ya. Kalian diminta untuk menentukan apa organ yang paling berperan untuk mencerna daging ayam secara kimiawi. Sehingga dari sini kita tahu bahwa organ yang paling berperan dalam mencerna secara kimiawi tentu organ pencernaan yang di dalamnya terdapat kandungan enzim pencernaan. Sampai di sini paham ya Gen? Dan untuk rujukan penjelasan tambahan, kalian bisa buka buku halaman 166, 169, 183, dan
dan 184. Jadi kita ambil sedikit penjelasannya aja dari halaman-halaman tersebut, bukan paragraf yang banyak ya Gen, tidak perlu khawatir, oke? Bagian untuk menjawab soal ini, alangkah baiknya kita tahu dulu kandungan nutrisi dari daging ayam itu apa sih? Nah, ini penting untuk kita tahu supaya bisa menentukan enzim apa saja yang berperan dalam proses pencernaan daging ayam ini. Again, simak penjelasan berikut. Kandungan nutrisi daging ayam adalah sebagai berikut. Daging ayam mengandung sejumlah besar protein dan lemak. Jadi dua hal ini aja yang kita perhatikan, kandungan yang besar atau banyak di daging ayam ini. Sekarang lanjut pada pembahasan mengenai organ yang berperan mencerna daging ayam yang mengandung sebagian besar protein dan lemak. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi pepton di dalam lambung dengan bantuan enzim pepsin. Selanjutnya di usus halus, tepatnya di usus 12 jari atau duodenum, pepton diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin. Adapun lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase yang terdapat di usus halus. Jadi didapat kesimpulan bahwa daging ayam dicerna oleh organ pencernaan secara kimiawi di lambung dan usus halus. Again, ini gambaran jawaban dari soal nomor 4 ini ya. Jika kalian merasa kurang, silakan ditambahkan dengan menggunakan rujukan di internet. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Kita masuk ke soal esai atau uraian terakhir ini, Gen. Soalnya adalah sebagai berikut. Apa yang akan terjadi pada proses pencernaan makanan jika pankreas tidak dapat berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzimnya ke dalam usus halus? Bagian soal terakhir ini harus semangat ya jawabnya. Jadi perhatikan kata kunci di soal ini agar tahu apa yang dibahas. Kata kunci yang perlu kita pahami jelas adalah tentang pankreas dan fungsinya, serta hubungan antara pankreas dan usus halus. Dan untuk rujukan penjelasan, kalian bisa buka buku halaman 184 dan 189. Oke, jika kalian sudah buka bukunya, perhatikan penjelasan berikut, Gen. Pada dasarnya, pankreas yang memiliki gangguan tentu tak mampu memproduksi enzim pencernaan yang optimal. Kondisi ini bisa menyebabkan penyerapan makanan juga terganggu. Hal ini karena getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas dan masuk ke usus halus ini juga akan terhambat atau terganggu produksinya. Pada usus halus, bubur makanan atau thymus tidak akan dicerna secara kimiawi oleh getah pankreas. Ya karena tadi itu ada gangguan produksi getah pankreas sehingga getah pankreas ini kurang menghasilkan enzim yang dibawa ke usus halus sehingga usus halus penyerapannya terganggu sehingga yang fungsi-fungsi seharusnya terjadi di usus halus juga akan terhambat. Misalnya amilum tidak dicerna oleh enzim amilase menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Kemudian emulsi lemak tidak diubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase, dan protein tidak diubah menjadi polipeptida oleh tripsin karena tidak adanya enzim-enzim tadi yang dibawa oleh getah pankreas. Jika hal ini terjadi, seseorang bisa terkena sindrom malabsorpsi yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami kekurangan zat gizi atau malnutrisi karena penyerapan yang terjadi di organ pencernaan khususnya usus halus tidak berjalan secara normal. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 5 ini kan. Semoga bisa dipahami. Oke sahabat Gen, demikian pembahasan kunci jawaban uji kompetensi bab 4 IPA kelas 8 semester 1 ini. Terima kasih karena telah menonton videonya sampai akhir. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara klik like dan subscribe agar Gen sukses lebih semangat lagi buat pembahasan kunci jawaban lainnya. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.